Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu hati-hati kelelahan kerja bisa picu penyakit jantung ya. Jadi viral ya. Beberapa waktu yang lalu ada desainer sampai begadang hingga merenggut korban jiwa ya. Dan juga itu bisa jadi terjadi ketika kita memaksakan, ternyata itu bisa memberikan efek, yaitu memicu penyakit jantung kalau kita terlalu memaksakan kondisi tubuh untuk bekerja secara keras. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam laman Gaya Hidup dan Health. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Sesuatu yang berlebihan sering berujung pada hal yang tidak baik. Begitu juga dengan melakukan pekerjaan berlebihan sampai terlalu lelah. Pasalnya, bekerja terlalu lelah bisa memicu penyakit jantung. Mengapa demikian? Dokter spesialis jantung Vito A. Damai menjelaskan bahwa kelelahan bisa membuat seseorang mengidap penyakit jantung karena hormon stres membuat seseorang memiliki risiko penyakit jantung lebih besar. Hipertensi, kolesterol tinggi, orang akhirnya obesitas. Manajemen stres yang nggak bagus membuat dia terus-menerus dalam kondisi radang tubuhnya. Lalu akhirnya dia punya faktor risiko jantung tersebut, kata Vito dikutip dari YouTube di RV Channel. Belum lagi jika orang yang kelelahan melepas stres dengan cara merokok. Menurut Vito, kebiasaan ini bisa memicu terjadinya sumbatan di pembuluh darah koroner. Kebiasaan yang kurang baik ini mengakibatkan seseorang jadi punya penyakit jantung di kemudian hari. Resikonya punya serangan jantung lebih tinggi karena tidak bisa mengendalikan faktor risiko akibat dari kelelahan tersebut, jelas dia lebih lanjut. Namun Vito mencatat bahwa hal ini tidak menjadi suatu alasan seseorang tidak berperforma baik dalam pekerjaannya. Ia mengatakan seseorang perlu bekerja dengan cerdas agar kesehatan tidak dikorbankan. Contohnya jangan kerja sampai deadline mepet banget ya, punya waktu buat nyicil. Jadi artinya bukan berarti Anda harus sistem kebut semalam, itu kan yang salah, kata dokter yang berpraktik di Rumah Sakit Siloam Lipo Village itu. Vito menyarankan para pekerja untuk memiliki perencanaan saat melakukan tugas, satu-satunya dengan menyicil pekerjaan jauh hari sebelum waktu deadline. Kalau ternyata Anda punya waktu untuk shift, usahakanlah waktu saat Anda tidak shift, Anda makan sehat, tidur cukup untuk menggantikan juga Anda punya waktu yang harus terjaga ketika di malam hari, artinya punya waktu istirahat, jelas Vito. Menurutnya, terjaga sampai larut atau begadang sekali dua kali tidak akan membuat seseorang mengidap penyakit jantung, namun ia menyarankan untuk tetap mengejar kesehatan jantung sesekali. Oleh karena itu, selain pola hidup yang baik, makan yang sehat, tidur yang cukup, dan juga check up jantung, itu bagian yang penting selain olahraga, jadi harus seimbang pungkasnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan bagaimana kondisi kelelahan kerja yang sangat keras gitu. Kalau memang tidak langsung menimbulkan memicu penyakit jantung, tetapi itu akan memiliki resiko ya penyakit jantung lebih besar ya. Jadi memang ada baiknya dalam bekerja kita harus membagi-bagi waktu gitu ya. Ketika sudah waktunya untuk istirahat ya jangan dipaksakan ya, apalagi kalau mempunyai ya watak yang workaholic dan tidak bisa mengatur waktu sehingga bisa memberikan efek kesehatan yang tidak baik. Contohnya yaitu penyakit jantung ya. Jadi memang sama seperti sekolah gitu ya, kita tidak bisa langsung belajar satu malam ujian baru belajar, tetapi kita bisa menyicil. Ya, begitu juga dengan bekerja. Bekerja itu kita bisa menyicil dengan membagi waktu yang intinya jangan sampai menimbulkan beban, apalagi stres yang akan memunculkan penyakit-penyakit baru, yaitu ya yang paling parah yaitu penyakit jantung. Itu ya sobat sekalian ya, dan saya juga terus rekomendasikan untuk selalu menjaga kesehatan, imunitas tubuh agar tidak cepat sakit dengan konsumsi rutin propolis ya. Propolis ini adalah produk turunan lebah selain madu yang manfaatnya luar biasa, dan propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Turkiya. Ini adalah produk premium karena sudah memakai teknologi nano dan sudah mendapat sertifikat halal dari MUI, BPOM dan INEA. Manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor mah, kanker, jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi satu jagat. Kemudian untuk varian selanjutnya yang juga bermanfaat untuk nutrisi otak yaitu Turkish Propolis Turkiya Brain.
Manfaatnya adalah dapat memberikan nutrisi pada otak ya, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Rukia, link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan. Variannya banyak dengan manfaat masing-masing ya, sama link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee dan bisa gratis ongkir. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.